Gonul masih mencari neneknya. Gonul teringat akan Azad. Gonul ingin menelpon Azad tetapi tidak jadi. Azad pun teringat akan Gonul, tetapi ia mengatakan bahwa itu adalah hal konyol. Telepon Azad berbunyi dan yang menelpon adalah Gonul. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Mereka bertemu. Gonul berkata, "Haruskah aku pergi agar mendapatkan kedamaian?" "Kemana?" kata Azad. "Ke tempat ibuku untuk memulai hidup baru." "Apa kamu yakin?" tanya Azad. Gonul menjawab, "Aku ragu. Maka dari itu aku bertanya kepadamu. Sejak saat kita bertemu di atap hotel itu, tanpa disadari kita telah menjadi teman." Azad terlihat tidak setuju, tetapi ia mengatakan bahwa iya, kita adalah teman. "Saya tidak bisa melarangmu pergi, Gonul." Gonul sedih karena Azad tidak mencegahnya pergi, dan Gonul mengatakan ia mau pulang. Azad menawarkan diri untuk mengantar, tapi Gonul menolak dan mengatakan akan naik taksi saja. Azad mengatakan, "Di mana kamu akan memperoleh taksi di sini?" "Aku akan menelpon dan sedikit berjalan kaki lalu pergi," kata Gonul. Azad mengatakan, "Gonul, jangan pergi." Azad mengatakan, "Gonul, jangan pergi." Gonul tersenyum senang tetapi masih merasa gengsi dan tetap akan pulang dengan taksi. Azad berkata, "Gonul, bukan taksi yang aku bicarakan, tapi jangan pergi ke Kars, ke tempat ibumu. Tetaplah di sini." "Kenapa?" tanya Gonul. "Saya tidak punya alasan untuk tinggal." Azad mengatakan, "Ada alasannya. Keluargamu ada di sini. Apa kamu mau meninggalkan nenekmu sendiri? Di sini ada Firat, ada Esma, dan ada aku." "Alasan ini tidak cukup bagiku, Azad." "Lalu, apa yang kau inginkan?" tanya Azad. "Saya tidak tahu," kata Gonul. "Mungkin kamu bisa memberitahuku." "Saya tidak tahu harus mengatakan apa, tapi tetaplah di sini," ucap Azad. Ya Tuhan, bagaimana kita bisa sampai di situasi ini? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Apa yang kita hadapi dalam situasi ini? Hajar bergumam pada dirinya sendiri. Nasu datang dan menjawab, "Karena aku, Nak. Ada sesuatu yang harus kau ketahui." "Ayah, demi Tuhan." "Baik, demi Tuhan, apalagi yang akan saya ketahui? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku, Ayah?" "Tentang siapa?" "Tentang Dilsah, atau..." Nasuh menjawab, "Tentang Aisyah dan aku, Nak." Scene berpindah pada Azize yang keluar rumah dengan berjalan kaki. Semua orang menatapnya karena kelakuan jahatnya selama ini. Di dalam hati Azize mengatakan, "Saya di sini. Berpikir saya kehilangan harapan terakhir yang saya miliki, di mana saya mencoba untuk mengambil hidup saya. Buka matamu, bangun, perhatikan aku baik-baik. Saya tidak mati, perhatikan aku baik-baik. Aku hidup sekarang, bukanlah waktu untuk mati. Sekarang saatnya menjadi elang, saatnya dilahirkan kembali dan melindungi orang yang saya cintai." "Oh, itukah alasan kita menjalani semua ini, Ayah? Karena dia." "Aku sudah memberitahumu, anakku. Saya tidak tahu. Saya juga baru belajar." "Bagaimana bisa? Dua keluarga besar, begitu banyak orang yang tidak bersalah." "Apakah karena kebohongan? Karena ambisi, Ayah? Bagaimana dengan saya selama ini? Apa yang wanita ini harus khawatirkan dengan saya?" Nasuh berkata, "Maafkan aku. Saya menyesal. Aisyah bukan orang jahat, Nak." Hazar mengatakan, "Saya kehilangan anak saya. Rehan kehilangan putranya. Jadi Aisyah melakukan ini karena kehilangan anaknya. Bisakah dia memperbaikinya?" "Tidak, Ayah. Saya tidak bisa mengabaikan semua rasa sakit hanya karena dia kehilangan putranya." Azize datang ke rumah Aslambe. Dia menyuruh penjaga membuka pintu. Ada Fusun, Firat, dan Esma yang sedang duduk. Fusun berkata, "Kami meninggalkanmu di alun-alun. Itu adalah cara yang pantas Anda dapatkan. Yang penting bukanlah penampilanmu. Semua warga Midyat belajar wanita seperti apa kamu. Anda dikutuk, Azize."
Aziza berkata, saya dibangkitkan. Saya lahir dari abu saya. Kali ini karena alasan lain, untuk alasan yang lebih kuat. Firat mengatakan, cukup Nyonya Fusun, Anda tidak dapat berbicara dengan Azize Aslambe seperti itu. Apa saya bisa mengajukan pertanyaan, Nyonya Azize? Setidaknya saya punya hak untuk itu. Kekuatan apa yang masih kamu bicarakan? Apa kamu mencari balas dendam baru? Mengapa, Azize? Mengapa? Tanya Firat kepada Azize. Esma memotong pertanyaan Firat. Firat, ada hal-hal yang tidak Anda ketahui. Firat berkata, apa yang kamu katakan, Ibu? Apa yang masih belum saya ketahui? Bukankah kita sudah membicarakan semuanya? Apa yang belum saya ketahui? Azize berkata, katakan padanya Esma, kalau tidak, aku akan selalu ada di antara kalian. Ceritakan semuanya. Ada Harun dan Yaren yang sedang dimabuk cinta. Harun mengatakan, bisakah kamu nelpon lobi sayang? Ayo sarapan di sini, kirim ke kamar saja. Lalu Harun pergi ke kamar mandi. Yaren mengendap-endap menelpon ibunya. Halo ibu, aku dan Harun telah menjadi suami istri, seperti yang kamu katakan. Jangan khawatir tentang semua yang telah saya lakukan. Saya berharap saya akan hamil. Biarkan saya melahirkan anak ini. Saat itu, saya akan memainkan Harun di jari saya. Harun memergoki Yaren. Yaren takut pembicaraannya didengar oleh Harun. Fusun berkata kepada Azize, Hazar adalah putramu. Biarkan saya memberitahu keluarga Sodoglu. Apakah Anda pikir Anda bisa menyembunyikan ini dari saya? Anda adalah Aise yang dikira Nasus Sodoglu sudah mati. Azize mengatakan, kenapa diam saja? Ayo beritahu seluruh dunia. Hazar juga putra Azize. Fusun menjawab, semua punya waktu Azize. Saya akan mengatakannya jika hari itu tiba. Tidak saat kamu menginginkannya, tapi saat aku menginginkannya. Saya tahu kata yang sangat ingin Anda dengar, yaitu Hazar memanggilmu ibu. Rukunlah denganku, Azize. Azize berkata, jika Anda bermain api, Anda akan terbakar. Jangan mengancam saya. Jangan biarkan anak saya terlibat dalam hal ini. Anda tidak akan bermain-main dengan anak saya juga. Gonul pulang ke rumah Aslambe dan senang melihat ada neneknya. Gonul berkata, Nenek, Anda kembali. Saya sangat ingin tahu tentang Anda. Aku mencarimu kemana-mana. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kata Azize. Miran dan Rayyan datang. Miran berkata, aku tahu kamu berada di sini, karena itulah dirimu. Ibuku tidak memanggilku anak. Dia tidak mengenalku. Dia tidak percaya padaku. Rayyan memotong percakapan Miran dan berkata pada Azize, jika Anda benar-benar menyesal seperti yang Anda katakan, Anda akan membuktikannya kepada Miran. Ibu Dilsah masih percaya padamu. Anda akan ikut dengan kami dan mengatakan yang sebenarnya. Anda akan mengembalikan Miran kepada ibunya. Miran mengatakan, Anda akan membayar hutang Anda terlebih dahulu. Setelah itu, kuburan tempat kau meletakkan ibuku dan aku di situ, aku akan menguburkanmu juga. Gonul ingin ikut, tapi Azize melarangnya. Mereka pun pergi. Firat berkata kepada Esma, Bu, Anda mengatakan Hazar adalah putra Aise, berarti Miran juga cucunya. Hazar harus tahu ini. Firat ingin pergi untuk mengatakan kebenaran, tapi Esma melarangnya. Ada Yaren dan Harun yang sedang dalam perjalanan. Yaren berkata, Harun, kamu salah paham, tolong dengarkan saya. Harun mengatakan kalau dirinya lah yang bodoh. Bagaimana saya bisa percaya kepada Anda? Aku akan melakukan apapun untuk surat cerai secepat mungkin. Saya katakan itu sudah berakhir. Tidakkah kamu mengerti? Sudah berakhir. Yaren mengancam akan melompat keluar mobil. Harun, hentikan mobilnya. Aku akan melompat. Hentikan mobilnya. Baiklah, kata Harun. Yaren berlari keluar mobil disusul oleh Harun. Yaren berkata, saya tidak akan pergi ke keluarga Sodoglu.
Harun menyeret Yaren. Aku akan membawamu ke keluarga Sodoglu sekarang. Yaren melihat ada pistol di pinggang Harun dan mengambilnya. Yaren menodongkan pada dirinya sendiri dan berkata, dia tidak ingin dipulangkan ke keluarga Sodoglu dan tetap ingin berada di keluarga Aslambe. Harun meminta Yaren menjatuhkan pistolnya dan mengatakan pasti Yaren membodohinya lagi. Mereka pun berebut pistol dan terdengar suara tembakan. Handan ingin membicarakan sesuatu kepada Cihan. Handan bilang untuk kembali tinggal di rumah dan berada di sisi ayahnya, bukan di hotel. Tetapi Cihan tidak mau, kecuali ayahnya mau meminta maaf atas apa yang dilakukannya di keluarga ini. Handan terus merayu Cihan. Kemudian telepon Cihan berdering. Yang menelpon adalah Yaren. Yaren berkata, "Ayah, Harun sudah mati. Saya menembaknya. Saya menjadi seorang pembunuh, ayah. Dia meninggal. Tolong aku, ayah." Cihan berkata, "Tenang, tenang nak. Jangan menangis. Beritahu aku di mana kamu. Saya keluar sekarang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tunggu di sana dengan tenang." Handan bertanya pada Cihan, apa itu Yaren yang menelpon? Apa yang terjadi? Cihan menjawab, Yaren menembak Harun. Handan pun terkejut. Fusun mencoba menelpon Harun tetapi tidak terhubung. Anak buah Fusun datang dan mengatakan kalau ia juga tidak bisa menghubungi istri Harun. Fusun mengatakan mereka tidak ada di keluarga Sodoglu. Kapan mereka meninggalkan hotel? Apakah mereka mengatakan kemana mereka akan pergi? Temukan mereka. Beritahu saya di mana mereka. Jangan pernah membiarkan mereka berkeliaran sendiri tanpa perlindungan. Reyhan Miran datang ke rumah Sodoglu dengan membawa Azize. Hazar langsung bereaksi akan hal itu. Hazar mengatakan, "Mengapa Anda membawa wanita ini ke sini? Jangan lakukan itu demi Tuhan. Saya tidak ingin wanita ini. Apa yang dia inginkan dari saya dan anak-anak saya? Pergi dari sini." Miran berkata, "Ayah, ini demi ibuku. Saya harus melakukan ini." Reyhan juga mengatakan, karena ini satu-satunya cara Miran bisa bertemu kembali dengan ibunya. Miran mengatakan, ibuku hanya mempercayainya selama bertahun-tahun. Baru sekarang dia akan mempercayainya lagi. Hanya untuk ibu. Saya tidak punya pilihan lain, ayah. Tolong pahamilah. Miran berkata pada Azize, "Aku akan membiarkanmu melihat ibuku untuk yang terakhir kalinya. Kamu akan mengatakan kalau kamu menguburkan putranya di kuburan itu. Lalu kamu menggunakan kuburan yang sama untuk membuat kepalsuan kematian ibuku. Anda akan mengatakan anak Anda belum mati, dia masih hidup. Anda akan mengembalikan ibu saya." Azize menjawab, "Aku akan mengembalikan ibumu, Miran." Lalu Miran naik tangga dan menyusul ibunya untuk bertemu dengan Azize. Miran berkata, "Ibuku, jangan takut. Saya hanya ingin Anda ikut dengan saya." Dilsah mengatakan, "Apa yang aku lakukan padamu? Apa karena saya mengatakan bahwa kamu bukan anak saya? Tidak, jangan lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu." Miran berkata, "Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda ingin bersatu kembali dengan putra Anda? Apakah Anda ingin mendapatkan Miran Anda?" Azize akan mengatakan yang sebenarnya, "Ibu, kumohon ikutlah dengan aku." Dilsah memohon pada Hazar untuk tidak mengizinkannya bertemu dengan Azize. Hazar mengatakan, "Saya akan berada di sana setiap saat. Jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Azize akan mengembalikan putramu." Azize menunggu di bawah dan mengatakan dia tidak akan keluar karena dia takut padaku. Saya tidak akan bisa meyakinkannya. Dilsah masih memohon kepada Hazar, "Tolong jangan berikan aku kepadanya, Hazar. Tolong jangan berikan aku padanya." Hazar berkata, "Tidak, akankah saya memberikanmu padanya? Apakah saya pernah melakukan hal seperti itu? Saya tidak akan memberikan Anda kepada siapapun. Jangan takut."
Aziza berkata, "Dilsa, aku berbohong. Saya mengatakan Miran sudah mati. Aku memberimu baju berdarahnya. Aku membawamu ke kuburannya. Tapi aku berbohong. Saya telah melakukan dosa besar, Dilsa, sangat besar. Aku memisahkan anakmu darimu. Aku ingin kamu saling mengetahui kalau kalian sudah mati. Tapi putramu masih hidup, Miran masih hidup." Dilsah berkata, "Bohong, dia berbohong. Dia bilang anakmu sudah mati. Dia menunjukkan kuburan Miran. Dia memberiku kemeja berdarah Miran. Aku tidur dengan kemeja berdarah itu setiap malam. Dia berbohong, dia menipu kalian semua." Aziza berkata, "Saya pernah berbohong di masa lalu, tapi saya sangat menyesalinya. Saya sangat menyesal, Dilsa. Saya sangat menyesalinya. Percayalah, ambillah hidupku. Aku akan memberikannya padamu. Percayalah." Aziza berkata lagi, "Mereka juga membawa anak saya. Aku tidur dengannya seperti kamu dan bangun bersamanya. Bayiku dibakar di padang rumput. Aku berjalan ke dalam api untuknya. Tapi itu bukan tanganku yang terbakar, itu hatiku. Hatiku terbakar, Dilsa. Semua yang saya lakukan dengan kebencian untuk membalas dendam kepada keluarga Sodoglu. Saya melakukannya untuk menjatuhkan mereka. Saya sangat menyesalinya." Aziza berkata dan menghadap Hazar, seolah-olah ia berkata kepada Hazar, "Putraku, anakku, setelah saya mendengar Anda mengatakan ibu, jika Tuhan mengambil hidup saya setelah itu, apakah ini mungkin terjadi? Saya tidak tahu. Tapi itu mungkin untuk Anda, Dilsa. Putramu masih hidup, dia adalah anakmu." "Ibu," panggil Miran kepada Dilsa. Dilsa berkata, Matamu sangat mirip dengan Miran." Miran berkata, "Karena kamu adalah ibuku, saya adalah anakmu." Dilsa sesaat percaya, namun dia berubah pikiran lagi. "Kamu berbohong, anak saya sudah meninggal. Dia mati. Dia membodohi kalian semua. Dia bukan Miran. Dia berbohong. Dia merencanakan sesuatu lagi." Miran terkejut dengan kejadian ini. Lalu Miran meminta Dilsah ikut dengannya. Ibuku, tolong ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke kuburan itu." Dilsah berkata, "Lepaskan. Mau kemana kamu membawaku? Jangan lakukan itu. Tolong tinggalkan aku." Miran membawa Dilsah masuk dalam mobil dan meminta yang lainnya untuk tidak ikut campur. Mereka pergi ke kuburan. Fusun melihat dari kejauhan dan mengikuti Miran. Aziza pergi dan Nasuh mengatakan kalau Aziza bisa menyatu kembali sekarang. Tetapi Hazar marah dan mengatakan, "Apa yang kamu katakan, Ayah? Jika Anda mau, ucapkan terima kasih juga kepada wanita ini. Seolah-olah bukan wanita ini yang mencuri hidup kami. Seolah-olah bukan wanita ini yang memisahkan kami. Mari bertepuk tangan jika Anda mau." Ryan mengatakan bahwa Aziza pasti sudah menyesal. "Apa yang kamu katakan, anakku? Kamu membuatku gila. Apa yang wanita ini lakukan padamu? Permainan apa yang dimainkan? Kenapa kamu berbicara seperti itu, Ryan?" Aziza menjawab, "Jangan marah pada ayah dan putrimu, nak." Hazar berkata, "Berhenti memanggilku anak. Kamu siapa?" Aziza menjawab, Aku bukan siapa-siapa. Maafkan aku, saya melebihi batas saya." Hazar berkata, Tidak ada pengampunan untuk kamu. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu, Aziza Aslambe. Ingat ini di kepalamu. Saya berharap Allah membalas lebih buruk dari apa yang kamu lakukan." Jihan dan Handan sampai di lokasi Yaren. Mereka turun dari mobil dan berlari sambil memanggil Yaren. Jihan mengatakan, "Jangan menangis, tidak ada yang akan terjadi. Jangan khawatir. Yaren, kami akan perbaiki semuanya. Jangan takut." Yaren berkata, "Itu terjadi secara tidak sengaja, karena kesalahan. Harun membawaku kembali ke rumah Sodoglu. Dia ingin menceraikan saya, tapi saya tidak ingin bercerai.
Lalu aku menodongkan pistol ke kepalaku, kemudian dia mencoba mengambilnya. Jihan berkata, "Yaren, apakah ada yang melihat?" Yaren menjawab, "Saya tidak tahu apakah ada yang melihatnya, tapi Fusun akan mengetahuinya dan akan membunuhku, ayah." Jihan mengatakan, "Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu selama aku masih hidup, baik Fusun maupun orang lain. Ayahmu bersamamu. Sekarang tenanglah, aku akan membersihkan senjatanya. Sekarang, ayo bangun ya, Ren." Yaren berkata, "Jangan tinggalkan dia, jangan biarkan dia mati, biarkan dia ikut dengan kita." Jihan berkata, "Kami akan meninggalkannya untuk menyelamatkanmu, putriku." Handan berkata, "Bagaimana jika Fusun mengetahui kita? Bagaimana jika dia menyerang kita?" Jihan menjawab, "Handan, jika seseorang tampak memusuhi seseorang, dialah pembunuhnya. Musuh Fusun adalah Azize Aslambe."